Baiklah, selamat malam Pak Hendrik. Perkenalkan, kami dari kelompok Ekonomi Teknik dari kelas Ekonomi Teknik TMC. Kami ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu menganalisis pedagang kaki lima, yaitu penjualan gorengan di pinggir jalan. Perkenalkan, saya sebagai moderator, nama saya Luga Salomon Warbun dengan NIM 240401011. Saya Herbertus Sigalingging dengan NIM 2404019095. Saya dengan Christian Juniko Siombing dengan NIM 2404011054. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu analisis usaha ekonomi teknik, usaha gorengan di pinggir jalan. Usaha mikro kecil dan menengah, yaitu yang disingkat UMKM, memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. UMKM tidak hanya berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, tetapi juga menjadi sarana pemerataan ekonomi yang menjangkau hingga ke lapisan masyarakat yang paling bawah. Salah satu jenis UMKM yang banyak berkembang di lingkungan masyarakat adalah usaha kuliner skala kecil, seperti pedagang gorengan. Usaha ini dikenal karena modalnya yang relatif kecil, proses produksinya yang sederhana, dan permintaan pasar yang stabil. Karena produk yang ditawarkan bersifat konsumtif dan digemari oleh berbagai kalangan. Lalu yang kedua, latar belakang dan tujuan analisis. Pentingnya manajemen usaha. Meskipun terkesan sederhana, menjalankan usaha gorengan tetap memerlukan manajemen usaha yang baik agar dapat bertahan dalam persaingan dan menghasilkan keuntungan yang memadai. Yang kedua, analisis struktur biaya. Biaya yang dikeluarkan oleh pedagang gorengan mulai dari pembelian bahan baku seperti minyak goreng, tepung, dan bahan isian hingga biaya operasional seperti gas, plastik, kemasan, dan peralatan perlu dicatat dan dianalisis secara sistematis. Lalu tujuan khusus kami, kenapa kami mengambil eh, pedagang kaki lima sebagai eh, objek proyek kami, karena kami ingin mengidentifikasi jenis biaya, menganalisis total biaya produksi, menyajikan data efisiensi pengeluaran, dan memberikan rekomendasi strategis bagi pelaku UMKM tersebut, yaitu penjualan gorengan. Untuk poin selanjutnya, yaitu profil usaha hingga klasifikasi biaya akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Heribertus Sigalingging. Kepada Heribertus, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu profil dan jenis usaha. Profil usaha. Usaha gorengan kaki lima yang berlokasi di dekat pintu jebol Jalan Pembangunan, Medan Selayang. Produk yang dijual meliputi tahu isi, tempe goreng, bakwan, dan pisang goreng. Usaha ini termasuk dalam kategori usaha mikro yang bergerak di bidang kuliner, khususnya makanan ringan. Penjualan dilakukan secara langsung ke konsumen di lokasi strategi pinggir jalan. Skala operasional. Modal awal yang dibutuhkan berkisar kurang lebih 4 juta rupiah digunakan untuk pembelian peralatan dan persediaan bahan baku awal. Dalam satu hari, pedagang dapat memproduksi antara 600 sampai 800 potong gorengan, tergantung jumlah bahan baku dan permintaan konsumen. Usaha beroperasi selama 6 sampai 8 jam per hari. Biasanya mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Next. Rincian model peralatan. 1. Gerobak. Inventaris utama berupa gerobak seharga Rp1.500.000 yang berfungsi sebagai tempat berjualan dan memproses gorengan. 2. Peralatan memasak, kompor gas dengan harga Rp400.000. Wajan, saringan minyak, baskom, dan peralatan masak lainnya berkisar Rp300.000 dengan proses produksi. 3. Perlengkapan pendukung, etalase atau kotak penyimpan makanan berkisar Rp300.
ribu. Dan perlengkapan lainnya seperti pisau, sendok, dan plastik sekitar 200.000 rupiah. Next. Klasifikasi biaya usaha. Biaya tetap total yaitu 7.700.000 rupiah, yaitu gerobak dengan 1.500.000 rupiah, peralatan 300 rupiah, kompor gas 400 rupiah, etalase 300 rupiah, perlengkapan lain 200 rupiah. Biaya variabel yaitu total dengan 11.200.000 rupiah, yaitu bahan baku berkisar 9.500.000 rupiah sampai 10.750.000 rupiah. Minyak goreng seharga 1.050.000 rupiah sampai 1.125.000 rupiah. Gas LPG 300 rupiah sampai 400.000 rupiah. Plastik kemasan sekitar 250.000 rupiah. Kategori biaya primer, yaitu gerobak, bahan baku, kompor gas, peralatan masak. Biaya sekunder yaitu kantong plastik, alat kebersihan. Biaya overhead yaitu sewa lokasi. Next. Baiklah, sekarang perhitungan break-even point yang akan dijelaskan oleh Christian Siombing hingga strategi efisiensi biaya dan peningkatan keuntungan. Untuk Christian Siombing, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya di sini saya akan menghitung yaitu break-even point atau BIP. Nah, di sini setelah teman saya Heri membacakan yaitu klasifikasi biaya dalam 1 bulan. Nah, di sini saya juga akan menghitungnya di dalam 1 bulan, yaitu di mana biaya tetap karena sekali beli yaitu sebesar 2.700.000 seperti yang sudah dibacakan, seperti yang sudah dikatakan Heri tadi. Kemudian harga jual gorengan tersebut yaitu Rp1.000 per gorengannya atau per pieces. Nah, kemudian dikurangi dengan biaya variabel per unit, yaitu biaya tetap 2.700.000 dibagi dengan 1.000 dikurang Rp640. Nah, kemudian itu tersisa dengan 2.700.000 dikurang Rp360, yang dimana jumlah unitnya itu ada 7.500 unit yang harus dijual untuk mengembalikan biaya di awal. Nah, di sini setelah kami tanyakan kepada Kak Dina, yaitu dia bisa menjual sekitar 700 sampai 800 pieces gorengan per harinya. Dan kami tanyakan juga kakak tersebut berjualan selama sebulan yaitu 25 hari. Maka kami kalikan di minimal penjualannya itu 700 pieces. Maka dalam sebulan pendapatan kotor bisa didapatkan sebesar Rp17.500.000, yang dimana dikurangi dengan biaya variabel yaitu modal jualan dalam sebulan sebesar 11.200.000, maka tersisa sebesar 6.300.000. Begitu kurang lebihnya. Nah, jadi kakak itu bilang untuk mengembalikan biaya di awal itu yaitu sistem dengan cicilan per bulan. Itu dalam 1 tahun ada 12 bulan, maka 2.700.000 bagi 12 itu sekitar 225.000. Dipotong dengan pendapatan sebelumnya yaitu sebesar 6.300.000, maka tersisa pendapatan bersih sebesar 6.075.000. Karena kakak tersebut berjualan sendiri, namun untuk mengelola tersebut ada 2 orang, maka bisa diasumsikan mereka bagi 2 hasil yaitu sebesar 3 juta ribu per orang. Next.
Nah, untuk strategi efisiensi bayar. Nah, kami juga mendapatkan informasi itu mengenai strategi untuk efisiensi bayar. Dan kami juga merekomendasikannya seperti berikut, yaitu membeli bahan baku di grosir. Karena di grosir itu harganya langsung, tidak melalui perantara lagi. Jadi ketika membeli banyak akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Jadi di situ membeli bahan baku seperti tepung, minyak goreng, tahu, tempe di grosir bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Kemudian optimalisasi penggunaan minyak. Jadi untuk berlebih hemat harus menggunakan minyak yang tahan panas, tidak cepat memuai, tidak cepat hitam, dan bisa digunakan beberapa kali tanpa merusak dari makanan tersebut. Kemudian penyesuaian harga. Melakukan penyesuaian harga dengan biaya bahan baku. Itu biaya jual dengan biaya baku yang biaya bahan baku yang dibuat supaya tidak rugi kepada penjual dan tidak rugi kepada pembeli. Next. Kemudian di sini kami juga merekomendasikan untuk meningkatkan keuntungan dan kami juga mengambil pendapat kakak itu tentang caranya meningkatkan keuntungan itu hampir mirip sih, yaitu menggunakan paket hemat, yaitu menawarkan 5 gorengan sebesar 4.500. Jadi semacam mengundang ketertarikan kepada konsumen karena merasa ada diskon begitu. Kemudian pemasaran online, karena sekarang kan di era digitalisasi banyak orang yang ingin gampang tanpa pergi ke tempat, namun makanan tersebut dapat nyampe. Jadi penjualan jadi semakin bisa meningkat seperti itu. Kemudian diversifikasi produknya itu menambah varian seperti risol dan pastel karena banyak juga mahasiswa di sekitar Nusu mencari itu gitu. Jadi supaya potensi lakunya lebih banyak. Nah, untuk meningkatkan pendapatan, usaha gorengan dapat melakukan strategi diversifikasi produk dengan menambahkan varian seperti tadi. Nah, memasarkan produk juga perlu karena sekarang sudah serba digital seperti itu. Karena akan mendorong lebih banyak pembeli. Oke, next. Baiklah, terima kasih untuk Christian. Sekian, Pak, presentase dari proyek ekonomi teknik kami. Mohon maaf bila ada kesalahan perkataan atau kesalahan kami dalam presentasi ini. Mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Terima kasih.